Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Puji syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan yang berbahagia ini, pada waktu yang mulia ini, kita masih diberikan kesempatan, kesehatan, sehingga kita masih bisa melaksanakan dan melanjutkan perkuliahan kita sebagaimana mestinya. Salawat serta salam kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Bapak dosen pengampu, Bapak Abdul Hafiz MPD, dan yang kami hormati seluruh rekan-rekan kami, mahasiswa-mahasiswi Prodi Hukum Ahwal Al-Saksiyah yang insya Allah tanpa terkecuali dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini, kami dari kelompok kedua diberikan kesempatan dan amanah untuk menyampaikan materi kita pada hari ini. Adapun materi kita pada kesempatan yang berbahagia ini ialah tentang konsep organisasi. Sebelum kami memaparkan dan menjelaskan seputar tentang konsep organisasi, terlebih dahulu kami memperkenalkan diri kami. Saya sendiri, Sarun Hamid Sohambing, sebagai moderator pembawa acara kita pada hari ini, dan bersama rekan saya, Nur Hayati. Yang pertama, definisi organisasi. Organisasi adalah suatu sistem yang mempunyai struktur dan perencanaan yang dilakukan dengan penuh kesadaran, di mana di dalamnya terdapat orang-orang yang bekerja serta orang-orang yang berhubungan satu dengan yang lain dengan suatu cara yang sangat terkoordinasi dan kooperatif, dan dorongan-dorongan guna untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Unsur-unsur yang saling bergantungan dan di dalamnya terdapat subsistem. Di dalam organisasi terdapat suatu kadar formalitas dan adanya pembagian tugas atau peranan yang harus dikerjakan serta dimainkan oleh setiap anggota-anggota kelompoknya. Istilah organisasi diartikan sebagai suatu perkumpulan atau perhimpunan yang terdiri dari dua orang atau lebih yang mempunyai komitmen bersama dan ikatan formal untuk mencapai tujuan organisasi. Dan di dalam perhimpunan tersebut terdapat hubungan antara anggota dengan kelompok serta antara pemimpin dan anggota yang dipimpin ataupun bawahan. Pentingnya organisasi sebagai alat administrasi dan manajemen dalam melaksanakan segala kebijakan atau keputusan yang dibuat pada tingkatan administratif maupun manajerial. Selanjutnya, organisasi dapat ditinjau dari dua sudut pandang, yaitu yang pertama, organisasi dipandang sebagai wadah, tempat di mana kegiatan administrasi dan manajemen dilaksanakan. Yang kedua, sebagai proses yang berusaha menyoroti interaksi atau hubungan antara orang-orang yang terlibat di dalam suatu organisasi. Jadi kira demikianlah penjelasan dari saya. Untuk penjelasan berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Nur Hayati. Terima kasih.
Ciri-ciri organisasi yaitu yang pertama adanya suatu kelompok orang yang dapat dikenal. Yang kedua, adanya kegiatan yang berbeda-beda tapi satu sama lain saling berkaitan. Yang ketiga, tiap-tiap anggota memberikan sumbangan usahanya ataupun tenaganya. Yang keempat, adanya kewenangan koordinasi dan pengawasan. Yang kelima, adanya suatu tujuan. Tujuan organisasi terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, untuk merealisasikan keinginan atau harapan dan cita-cita bersama para anggota organisasi atau kelompok. Contohnya adalah ada sebuah organisasi sosial yang dibentuk dengan tujuan supaya bisa menjalin silaturahim dan berbagi atau satu sama lain. Yang kedua, hasil akhir yang diinginkan di masa yang akan datang. Misalnya saja, ada sebuah organisasi bisnis yang memiliki tujuan akhir seperti menjadi organisasi yang besar, terkenal, sehingga banyak yang berminat untuk bergabung. Peran organisasi. Peran organisasi dalam suatu perusahaan sangatlah penting karena perusahaan terdiri untuk mencapai suatu tujuan tertentu, dan untuk mencapai tujuan tersebut dibutuhkan aktivitas kerjasama dan tentu saja orang yang melakukan aktivitas tersebut atau sumber daya manusia. Jadi, suatu perusahaan untuk mencapai tujuan tersebut harus membutuhkan organisasi di dalamnya agar bisa mencapai suatu tujuan tersebut. Contoh kegiatan organisasi yaitu Gerakan Pramuka Indonesia, koperasi, rukun tetangga atau RT, rukun warga atau RW, desa atau kelurahan, Badan Permusyawaratan Desa atau BPD, Dewan Kelurahan. Fungsi organisasi yaitu 1. Memberikan arahan dan pemusatan kegiatan organisasi mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh organisasi. Yang kedua, meningkatkan kemampuan atau skill individu anggota organisasi dalam mendapat sumber daya dan dukungan dari lingkungan sekitar atau masyarakat. Yang ketiga, memberikan pengetahuan dan pengalaman baru kepada anggotanya supaya berwawasan, supaya siap untuk terjun ke organisasi yang lebih besar. Alhamdulillah, itulah penjelasan dari kami seputar tentang konsep organisasi. Kepada rekan-rekan semua, jika ada pertanyaan-pertanyaan ataupun yang ada yang ingin kita diskusikan, mari sama-sama kita diskusikan. Jika ada yang ingin bertanya, kami persilahkan. Terlebih dahulu, kami dari kelompok kedua memohon maaf jika terjadi banyak kesalahan baik dalam penyampaian, pengambilan materi, ataupun dalam penulisan. Kami dari kelompok kedua dengan ini memohon maaf, dan kepada Allah Subhanahu wa taala kami memohon ampun. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahannya. Untuk kelanjutan diskusi kita ini, kita diskusikan di dalam Google Classroom. Kira demikianlah penjelasan dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.